Saudara Polri menggelar sidang Komisi Etik Polri terhadap tersangka Kompol Baikuni Wibowo. Sidang etik terkait dengan upaya menghalangi penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Kompol Baikuni Wibowo merupakan salah satu dari 7 tersangka yang menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat karena diduga merusak CCTV saudara. Sidang etik pemeriksaan Kompol Baikuni Wibowo sudah dimulai sejak pukul 9:30 pagi tadi dan dipimpin oleh Kombes Rahmat Pamuji. Empat saksi perwira polisi saudara dihadirkan dalam sidang etik tersangka penghalang penyidikan kasus pembunuhan Yosua, Kompol Baikuni Wibowo. Salah satu yang menjadi saksi diantaranya adalah Kompol Cuk Putranto yang sebelumnya telah menjalani sidang etik dan dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena ikut menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKIP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Ya, dengan pemeriksaan para saksi ada kurang lebih 4 orang ya yang dilaksanakan hari ini, dan nanti rekan-rekan hasilnya akan kita juga sampaikan. Ya, pada hari ini memang kita akan coba menayangkan proses jalannya persidangan sidang kode etik ya terhadap Kompol BW. Dua perwira Polri telah menjalani sidang Komite Kode Etik Polri terkait upaya menghalangi penyidikan polisi kasus pembunuhan Yosua. Hari ini, 4 orang perwira polisi dijadikan saksi untuk tersangka Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo merupakan mantan perwira di Divisi Propam Polri. Baikuni dijadikan sebagai tersangka karena diduga ikut berperan melakukan perusakan CCTV. Sebelumnya, polisi juga telah menyidangkan Kompol Cuk Putranto, mantan perwira di Divisi Propam Polri, dalam sidang etik sebagai tersangka menghalangi penyidikan polisi kasus pembunuhan Yosua. Hasil sidang etik perwira polisi ini diberhentikan dengan tidak hormat, namun Kompol Cuk Putranto mengajukan banding. Dihadirkan 4 saksi, diantaranya yaitu AKBP AR, kemudian Kompol CP, AKP IW, dan Ibda AY. Dan siapa pimpinan Komisi Kode Etik dari sidang hari ini? Ya, hari ini sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh Kombes Pol Rahmat Pamuji, Sarjana Hukum. Sidang itu dengan terduga pelanggar Kompol CP, kemudian untuk putusan sidangnya yaitu yang kedua adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka penghalang penyidikan kasus pembunuhan Yosua. 3 orang perwira polisi telah menjalani sidang etik, salah satunya Irjen Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Selamat petang Putri. Kompol Cuk Putranto ini telah dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Lantas bagaimana dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo yang diperiksa hari ini? Ya, selamat petang ya dan juga saudara, terkait dengan sanksi apa yang nantinya akan dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo ini yang tentu masih akan kita pantau karena sampai dengan saat ini sidang terkait dengan kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat saat ini pun juga masih berlangsung. Tadi dimulai sekitar pukul 9.30 dan saat ini memang tadi disebutkan oleh Irjen Di Prasetyo, Kadif Humas Polri, bahwa agenda terdekatnya adalah masih dalam pembacaan pasal persangkaan karena
karena masih membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam agenda pembacaan pasal persangkaan ini sampai nantinya pemeriksaan terhadap keempat saksi yang dihadirkan hari ini, dan nantinya secara berkala akan disampaikan hasilnya oleh Divisi Humas Polri. Jadi seperti apa hasilnya nanti tentu kita akan tunggu bersama. Nah tadi Yasir juga sudah menyebutkan bahwa Kompol Cuk Putranto juga sudah menjalani sidang etik kemarin, dan hasilnya memang ia diduga terlibat begitu dalam obstruction of justice dan juga menjalani persidangan kemarin selama 15 jam sampai akhirnya dinyatakan bahwa perbuatannya ini sebagai perbuatan tercela dan dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan juga administratif, sehingga akhirnya harus ditempatkan di tempat khusus selama 24 hari terhitung dari 5 Agustus sampai 5 September, maksud kami sampai 29 September 2022. Terkait dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, ini juga Kompol Cuk Putranto mengajukan banding, tetapi memang nanti seperti apa hasil putusan bandingnya ini yang nanti akan bergantung seperti apa nanti oleh komisi banding. Jadi ya sedang juga saudara terkait dengan seperti apa nanti persidangan terhadap Kompol Baikuni Wibowo ini yang tentu masih akan kita tunggu sampai dengan saat ini bagaimana nanti konferensi pers yang akan dilakukan oleh Divisi Humas Polri. Yasir? Kemudian bagaimana dengan sidang etik banding yang diajukan oleh Verdi Sambo, Okta? Iya, benar sekali. Ya, dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini kita tahu ada 7 yang diduga melanggar etik dalam upaya penghalang-halangan proses penyidikan. Begitu salah satunya adalah dengan tersangka yakni Irjen Verdi Sambo. Namun memang persidangannya kita tahu sudah dilakukan pada pekan lalu, tapi kalau kita ingat memang Irjen Verdi Sambo sudah mengajukan banding begitu, tetapi untuk pemberkasan bandingnya ini memang belum diterima begitu oleh Komisi Etik, dan nantinya memang oleh Polri sudah disiapkan untuk komisi bandingnya, dan nantinya untuk persidangannya disebutkan bahwa akan digelar atau dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 seperti itu. Dan lebih lengkap ya dan juga saudara, kita akan dengarkan cuplikan pernyataan dari Kadif Humas Polri yakni Irjen Didi Prasetyo berikut ini. Ini informasi dari Pak Karopat Prof untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian dari pihak Pak Prof sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3. Diharapkan dalam waktu 21 hari ini sudah selesai begitu ya dan juga saudara, dan juga sudah diputuskan bagaimana hasil bandingnya terhadap banding yang diajukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ini. Yasir? Masih soal etik hari ini ada 1 yang menjalani sidang etik, kemudian pekan depan siapa lagi yang akan menjalani sidang etik ini? Ya, dan juga saudara, memang ada 7 begitu yang terlibat dalam obstruction of justice, di mana kalau 2 diantaranya memang sudah menjalani persidangan begitu dari kemarin sampai dengan hari ini, dan juga untuk Irjen Verdi Sambo juga sudah dilakukan pada pekan lalu begitu. Jadi nantinya lebih banyaknya lagi begitu pada pekan depan, yakni ada inisial HK, kemudian AKBP ANP, kemudian AKBP AR, kemudian juga AKP LW. Seperti itu Yasir. Nah, tentunya kita akan tunggu karena memang ada 7 dan sudah ada 2 yang hari ini disidangkan, dan kalau kita melihat bahwa besok ini sudah memasuki akhir pekan, tentu saja untuk persidangannya bisa dilanjutkan pada pekan depan saat hari Senin begitu dimulainya. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas informasinya terkait dengan sidang etik perwira polisi yang menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua.